Oke guys, sini deh merapat. Gue mau ngomong jujur-jujuran nih. Ada 2 produk investasi yang kayaknya tuh wajib banget dibeli sama semua orang. Tapi gue pribadi sama sekali nggak mau nyentuh. Kenapa? Bukan karena gue sotoy. Tapi justru karena gue udah terlalu ngerti dapur di baliknya. Yap, produknya adalah reksadana saham dan obligasi pemerintah seri FR. Aneh kan? Padahal 2 produk ini kan yang paling sering direkomendasiin di mana-mana. Tapi di balik popularitasnya itu, ada semacam jebakan halus yang bikin cuan lo seret, sementara orang-orang kaya beneran, mereka mainnya di liga yang beda banget. So, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semuanya. Mulai dari jebakan investasi yang paling populer, kita bedah biaya-biaya tersembunyi di reksadana, kita intip rahasia obligasi yang dipegang kaum elit, dan yang paling penting, kita coba adopsi cara berpikir mereka biar kita juga makin pintar. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Kita kan sering banget ya dapat nasihat investasi yang template-nya itu-itu lagi. Pertanyaannya, nasihat itu sebetulnya buat keuntungan kita atau keuntungan orang lain? Nah, 2 produk ini nih, anak emasnya investasi retail. Gampang dibeli, kelihatannya aman, dipromosiin terus-terusan. Tapi, apa beneran optimal? Nah, disitulah letak masalahnya. Yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari reksadana dulu. Gini, gue lurusin dulu ya. Reksadana saham itu bukan penipuan, sama sekali bukan. Tapi sistemnya itu bukan didesain untuk memaksimalkan keuntungan lo. Sistemnya itu didesain untuk memaksimalkan biaya yang masuk ke kantong manajer investasi. Nah, itu dia poinnya. Kelihatannya kecil kan? Cuma 2-3% setahun. Tapi jangan salah, ini tuh kayak pajak preman yang motong portofolio lo tiap tahun, nggak peduli pasar lagi naik gila-gilaan atau lagi ancur lebur. Lo punya investasi 500 juta, itu artinya lo nyumbang 10-15 juta setahun ke MI, bahkan sebelum lo dapat untung sepeser pun. Nah, efek inilah yang namanya fee drag. Ini kayak beban gak kelihatan yang terus-terusan ngerem laju investasi lo. Dalam jangka panjang, efeknya bisa ngebakar ratusan juta dari potensi keuntungan lo. Pertanyaannya, emang performa mereka sepadan sama bayaran semahal itu? Nah, ini data yang bicara, bukan gue. Lihat deh grafik ini. Secara konsisten, lebih dari 80% reksadana aktif itu kinerjanya kalah sama indeks pasar acuannya, kayak IHSG, dalam jangka panjang. Mereka bahkan nggak bisa ngalahin rata-rata pasar. Coba deh renungin bentar. Jadi, intinya gini. Lo bayar mahal seorang manajer profesional dengan fee 2-3% per tahun, cuma buat dapat hasil yang lebih jelek daripada lo sekadar beli pasar lewat reksadana indeks yang biayanya murah banget. Logis nggak sih? Jelas enggak? Oke, sekarang kita pindah ke jebakan kedua, obligasi pemerintah seri FR. Ini produk favorit banget kan? Katanya super aman dan dapat kupon pasti. Tapi ada 2 masalah besar yang jarang banget diomongin secara blak-blakan. Masalah pertama, obligasi FR itu dalam rupiah. Artinya, lo nanggung semua resiko kalau nilai rupiah melemah. Kedua, dan ini kuncinya, pajaknya itu 10% dan sifatnya final. Kata final ini penting banget. Artinya, pajaknya kaku, nggak fleksibel, dan nggak bisa diotak-atik buat strategi perencanaan pajak yang lebih cerdas. Coba kita hitung-hitungan kasar ya. Misal kupon bersih lo setelah pajak itu 5,85%. Kelihatannya lumayan kan? Tapi kalau di tahun yang sama rupiah melemah 4% terhadap dolar, keuntungan real lo dalam dolar itu cuma sisa 1,85%. Hampir nol. Dan bagian ini nggak akan pernah lo temuin di brosur penjualan. Nah, disinilah rahasianya kebongkar. Daripada beli FR, para sultan itu belinya obligasi pemerintah Indonesia juga. Tapi yang denominasinya pakai dolar Amerika. Namanya INDON atau Indo IS. Pemerintah yang nerbitin sama, resikonya sama, tapi cara mainnya beda total. Slide ini penting banget, coba perhatiin baik-baik. Mata uangnya dolar, jelas lo aman dari pelemahan rupiah. Tapi yang paling game changing itu di baris kedua, perlakuan pajak. Karena pajaknya non-final, kupon yang lo dapat itu bisa masuk ke SPT tahunan dan diakalin buat efisiensi pajak. Gampangnya, lo bisa nutupin keuntungan dari kupon ini pakai kerugian dari investasi lo yang lain di SPT. Fleksibilitasnya itu gila banget. Jadi, ini bukan cuma soal mata uang dolar. Ini soal struktur. Kemampuan untuk mengawinkan keuntungan dan kerugian dari berbagai investasi, mengatur kapan keuntungan dicairkan, dan memanfaatkan setiap celah pajak yang legal. Itulah cara mainnya para pemain besar. Oke, jadi apa pelajaran dari semua ini?
Intinya bukan cuma soal ngejar return setinggi-tingginya, tapi soal mindset yang beda banget dari kebanyakan orang. Nah, ini dia intinya. Orang kaya jadi makin kaya itu bukan karena mereka jago nebak arah pasar. Mereka jadi kaya karena super fokus buat nutupin setiap kebocoran di portofolio mereka, sekecil apapun itu. Entah itu dari biaya-biaya nggak perlu atau pajak yang nggak efisien. Jadi, coba deh geser fokus lo. Mulai sekarang, anggap biaya dan pajak itu sama pentingnya kayak return. Stop cuma ngejar untung gede dan mulai tutupin keran-keran kecil yang diem-diem nguras duit lo. Melek finansial di level inilah yang jadi keunggulan kompetitif lo yang sebenarnya. Nah, setelah dengerin semua ini, coba deh luangin waktu sebentar dan tanya ke diri sendiri. Portofolio gue bocornya di mana ya? Apa dari biaya reksadana yang kemahalan atau dari pajak obligasi yang nggak efisien? Karena menemukan dan menambal kebocoran itu adalah langkah pertama untuk membangun kekayaan yang sesungguhnya.